manusia boleh merancangkan kejahatan. Saya sama sekali tidak bermaksud, apalagi berniat jahat, membuat keonaran. Saya hanya membaca ayat dan terjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hanya berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan, tapi saya hanya berusaha menjawab tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh beberapa tokoh agama Islam dan para mu'alaf. Kesannya mereka benci sekali akan perbedaan. Seperti Bapak Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, sambil memanggil haleluya, haleluya, dan Yaya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Atas perkataan bohong yang mereka sampaikan dalam ceramahnya di media sosial, mereka mengeroyok saya dengan kejinya. Sangat tidak manusiawi. Saya dipukuli rame-rame, ditendang, dan disuruh makan feses kotoran manusia oleh seorang oknum polisi aktif berpangkat irjen bernama Napoleon Bonaparte, dan dapat menjatuhkan vonis dengan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan jalannya persidangan Kosman bin Sunet ya. Dan kali ini dia membacakan pembelaan terhadap dirinya sendiri atau pledoi ya. Nah, di sini kalau kita simak, si Kosman ini sudah memasuki tahap-tahap akhir ya dalam perjalanannya selama ini yang begitu leluasa menista agama Islam ya. Dan ini sudah hampir memasuki waktu final, di mana nasib si Kosman ini akan segera diputuskan oleh majelis hakim. Tentunya hukuman yang setimpal untuk Kosman bin Sunet ini. Nah, di dalam pembelaannya ini si Kosman bin Sunet masih saja mencoba melemparkan kesalahan kepada Islam ya, dengan mengatakan bahwa dia hanyalah melakukan jawaban atau pembelaan terhadap ceramah-ceramah dari ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Somad juga Ustadz Yahya Waloni ya. Nah, disinilah sebenarnya bahwa si Kosman ini tidak mengakui secara langsung bahwa dia sudah menista agama Islam ya, dengan cara mempelintir-pelintir ayat suci Al-Quran serta hadis. Nah, si Kosman ini sebetulnya berharap ya belas kasihan dari majelis hakim untuk meringankan hukuman terhadap dirinya, namun dia masih saja tidak mengakui kesalahannya yang nyata-nyata selama ini bisa kita saksikan ya, bahwa dia berulang kali melakukan kesalahan dengan mempelintir ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu dilakukan berulang-ulang. Dan kalaupun dia mengatakan itu
jawaban dari atas ceramah yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad maupun Ustadz Yahya Waloni, itu pun tidak bisa dijadikan alasan ya, karena Ustadz Abdul Somad secara langsung ataupun Ustadz Yahya Waloni tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Kosman ya. Jadi sangat keliru kalau itu dijadikan sebagai alasan oleh Kosman untuk berharap keringanan hukuman. Kemudian yang lebih aneh lagi, pernyataan dari pembelaan Kosman tersebut, dia mengatakan dia tidak pernah berniat atau bermaksud untuk menyakiti atau menghina Islam. Namun pada kenyataannya kita bisa lihat selama ini di channel YouTube dia ya, melakukan secara monoton dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Nah, kalau dikatakan orang yang tidak berniat ataupun tidak bermaksud, pastilah itu hanya terjadi satu kali saja, dan itu juga mustahil untuk dijadikan sebagai dasar untuk meringankan hukuman oleh majelis hakim terhadap Kosman ini, yang mana pada persidangan sebelumnya sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum sebanyak 10 tahun penjara ya. Jadi bagaimanapun ratapan dan tangisan si Kosman ini untuk mengharap belas kasihan, saya rasa itu mustahil untuk dikabulkan oleh majelis hakim ya. Jadi ibaratnya Kosman ini sudah memetik apa yang ditanam selama ini. Kalau dahulu dia ketawa ketiwi ya dalam mempelintir-pelintir ayat suci Al-Quran, dan sekarang menangis untuk menghibah serta mengharap belas kasihan majelis hakim. Nah, tanpa panjang lebar terlebih dahulu, kita simak saja bagaimana pledoi yang dibacakan Kosman ini di depan majelis hakim. Nanti kita komentari kembali setelah selesai dia membacakan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, saudara para jaksa penuntut umum yang saya hormati, para penasihat hukum yang saya hormati, para pengunjung sidang yang saya hormati, pihak keamanan dari Polri dan TNI yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan diri di sidang yang terhormat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan memimpin persidangan ini dengan penuh kemandirian, keseimbangan, dan jiwa kepemimpinan, toleransi yang humanis tentunya. Harapan saya dengan pembelaan ini dibacakan di hadapan majelis yang mulia untuk menyentuh hati nurani majelis hakim, kiranya dapat menjadi pertimbangan yang sepatutnya, sehingga putusan yang akan diambil oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah putusan yang seadil-adilnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Muhammad Kosman, sebagai terdakwa nomor 186, memulai pembacaan pledoi pribadi. Saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya sehingga saya diajukan ke ruang sidang untuk diadili seperti saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan
karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta umur panjang, saya dapat berada di tengah-tengah persidangan yang terhormat ini, yang merupakan benteng terakhir saya dalam mencari keadilan. Tentunya semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya ini bukan rancangan manusia. Saya imani ini merupakan kehendak Tuhan. Manusia boleh merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan melalui Yusuf yang tertulis di dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dalam perkara nomor 186 ini, saya sama sekali tidak bermaksud, apalagi berniat jahat, membuat keonaran atau membuat berita-berita bohong seperti yang dituduhkan oleh saudara jaksa penuntut umum kepada saya. Karena ada apa yang saya sampaikan di video-video, ada bukunya dan ada ayatnya. Saya hanya membaca ayat dan terjemahannya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam video yang saya sampaikan, hanya berusaha untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seringkali melecehkan keimanan saya yang baru, yang dilakukan oleh oknum para tokoh agama Islam. Kalau saya menyampaikan kebenaran yang saya ketahui selama itu, dan saya sebagai pengikut Yesus Kristus hanya berusaha untuk menjadi garam, sebagaimana firman Tuhan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mengimani ayat ini merupakan firman Tuhan Yesus Kristus, supaya kita saling menguatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena itulah saya harus menyampaikan kebenaran yang saya yakini dan imani, walaupun itu pahit dan membuat saya harus duduk di kursi kesakitan untuk diadili seperti saat ini. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu diketahui kenapa saya menyinggung keyakinan yang sebelumnya dalam pelayanan penginjilan saya.
itu bukan tanpa alasan dan bukan bermaksud menjelek-jelekan agama, tapi saya hanya berusaha menjawab tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh beberapa tokoh agama Islam dan para mu'alaf. Kesannya mereka benci sekali akan perbedaan. Saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus mempertahankan iman yang sering kali dilecehkan. Mereka bicara tanpa dalil yang jelas menurut saya. Seperti contoh yang dilakukan oleh seorang pendakwah seperti Bapak Abu Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, sambil memanggil haleluya haleluya, dan Yaya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Atas perkataan bohong yang mereka sampaikan dalam ceramahnya di media sosial, dengan kejadian itu saya terdorong ingin menepisnya dengan cara mencari dalil-dalil, baik itu di kitab Al-Quran, kitab hadis, dan Alkitab. Dan dalil itu sama sekali tidak ada, tidak ditemukan. Dalil yang bunyinya di salib itu ada jin kafir. Yang mulia majelis hakim, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya sebagai insan yang tidak luput dari salah dan dosa hanya bisa berkata, mohon maaf apabila pernyataan dalam video-video yang saya unggah di YouTube menyinggung dan melukai hati dan perasaan saudara-saudara saya, khususnya umat Islam dimanapun. Saya tidak bermaksud dan tidak ada niat untuk menistakan dan mengolok-olok agama Islam dan masyarakat Muslim, dan atau menyiarkan berita bohong. Dalam video-video itu saya hanya menjalankan amanat agung sebagaimana tugas saya sebagai penginjil. Saya melaksanakan firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya menjalankan firman Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus, semata-mata karena Tuhan. Di dalam video-video itu saya berapologet dan mengajak para penonton untuk berdiskusi dalam menjalankan amanat agung. Ini tugas saya sebagai penginjil. Dan biarlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada saya menjadi pembelajaran yang berharga dan menyadarkan saya, serta menjadi sarana yang baik untuk hidup saya ke depannya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak dalam berkata-kata. Biarlah keyakinan saya menjadi urusan saya dengan Tuhan. Saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang saya lakukan. Yang mulia majelis hakim, harus saya sampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik juga harus memiliki dan diberikan hak-hak serta
perlakuan yang sama di muka hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi setiap warga negaranya. Hal tersebut seakan hanya sebuah slogan, di mana dari awal penangkapan diri saya, hak saya sebagai rakyat Indonesia merasakan sudah dihampas dan dikebiri. Dari mulai saya tidak diberikan akses menghubungi penasihat hukum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Sekorpol, dan saya tidak dibolehkan ketemu keluarga saya diisukan terkena COVID-19. Sebelum Polri memasukkan itu untuk mencegah, mengisukan itu untuk mencegah keluarga saya bertemu dengan saya saat ini. Faktanya, saya telah dianiaya. Saya mengalami penyiksaan, penganiayaan dan pengeroyokan oleh sejumlah orang. Saya tiba di rutan Mabes Polri dari Bali tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 18 WIB. Saya diserahkan ke rutan sekitar pukul 22 malam. Sekira pukul 01 dini hari, saya dikeroyok oleh tahanan lain. Mereka mengeroyok saya dengan kejinya sangat tidak manusiawi. Saya dipukuli rame-rame, ditendang, dan disuruh makan feses kotoran manusia oleh seorang oknum polisi aktif berpangkat Irjen bernama Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan. Secara logika manusia, saya tidak akan selamat dalam peristiwa itu, naas yang saya alami malam itu. Saya tidak akan hidup kalau bukan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Saya mengimani firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya telah mengampuni mereka yang sudah melakukan keji terhadap saya. Biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Saya tidak ada hak untuk benci kepada mereka. Yang Mulia Majelis Hakim, walaupun di dalam tuntutan yang terhormat jaksa penuntut umum sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menurut saya, seperti sakit penyakit, gula darah yang tinggi hingga membuat saya pingsan di depan persidangan. Belum lagi sekarang saya mengidap penyakit batu ginjal akibat mungkin terlalu banyak obat yang kini
yang ini saya rasakan saya belum pernah dipidana. Saya merasa sudah berlaku sopan dalam persidangan. Semoga tuntutan tersebut tidak ada rasa kebencian dalam penegakan hukum dan semata-mata benar dalam koridor hukum. Saya ikhlas akan hal tersebut. Saya percaya bahwa keadilan masih ada bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya Yang Mulia Majelis Hakim memiliki hati nurani dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga Yang Mulia dapat menjatuhkan vonis dengan seadil-adilnya. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim penasihat hukum dan para hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah dan bertukus lumus. Injil Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Dan saya juga sampaikan rasa terima kasih kepada istri tercinta dan anak-anak yang selalu mendampingi dengan segala kesabarannya dan keikhlasanmu. Engkaulah harta yang berharga yang saya miliki. Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Engkau lebih berharga dari semua harta di dunia ini. Biarlah apa yang sudah dilakukan kita kembalikan dengan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan buat kita adalah Matius 5 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya berdoa sebelum mengakhiri pledoi ini. Terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami rezeki yang secukupnya hari ini. Ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu-lah kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pledoi saya. Sekian dan terima kasih. Hormat saya Muhammad Kosman. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pledoi yang dibacakan oleh Syekh Kosman bin Sunet sendiri di depan majelis hakim untuk berharap keringanan atas tuntutan jaksa terhadap dirinya ya, yaitu 10 tahun penjara. Nah, di sini tentu kita akan melihat nanti bagaimana hasil akhir ya dari perjalanan seorang penista Kosman. Nah, kemudian tentu kita juga akan melihat berdasarkan keyakinan dia ya, bahwa apakah Roh Kudusnya akan membela atau bisa meloloskan Kosman ini dari jeratan hukum. Kita akan lihat juga hasilnya sekaligus pembuktian ya, dan juga kita akan melihat apakah ratapan dan tangisan Kosman barusan saat membacakan pledoi tersebut bisa meluluhkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Kosman ini nantinya oleh majelis hakim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita akan tunggu sidang selanjutnya ya. Mungkin majelis hakim akan segera memutuskan berapa hukuman yang akan diterima oleh Kosman bin Sunet ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.